Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bijahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, untuk bisa melangkah hadir ke tempat yang mulia, di dalam rangkaian acara yang mulia, dan di hari yang merupakan hari-hari termulia, yang mudah-mudahan menjadikan kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat derajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan bisa kita tutup dalam keadaan husnul, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha biha, ya Allah bihusnil timah, bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, ya Allah ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para jamaah Masjid Agung Baitur Rahman rahimakumullah, kita berada di awal start dari penghujung 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang mana Al-Imam Ibnul Jauzi dalam satu kalamnya beliau pernah mengatakan seperti ini, hadirin rahimakumullah, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badalat qusara juhdiha litafuza bisibaq. Beliau mengatakan kuda pacuan, kuda yang dipakai untuk balapan itu idza syarafat nihayatal midmar, kalau dia sudah hampir sampai di penghujung garis finish, kuda itu kalau sudah lihat garis finish, badalat qusara juhdiha, maka kuda tersebut akan mengerahkan seluruh kemampuan yang tersisa daripada dirinya. Kenapa? Litafuza bisibak, supaya dia bisa mampu untuk memenangkan pertandingan. Atau mungkin kalau bahasa sekarang kan kuda wis ndak pati payu, Pak nggih. Mungkin balapan apa? Moto GP Mandalika nggih. Kalau sudah hampir garis finish, itu pembalap-pembalap itu bukan semakin santai. Ayo kan nggih, saya kalau mau tanya, pembalap itu mau garis finish kan mau habis sudah nggih.
Itu nambah nyantai apa tambah mempeng, Pak? Mempeng apa nyantai? Apa begini? Hampir finish, santai wis, mari ini finish. Itu ndak waras itu, Pak. Pembalap yang mau menyentuh garis finish kok ternyata tambah santai mentang-mentang mau finish, mau berakhir, itu pembalap yang ndak kepengin menang. Jelas kalahnya itu, walaupun dia di urutan nomor 1. Makanya kan disampaikan kalau lihat di video-video itu kan ada atlet-atlet yang sudah mendekati garis finish kesusu selebrasi, jadi nyantai. Ternyata terakhir disalipi. Kata Imam Ibnul Jauzi, kuda pacuan, kuda yang dipakai balapan pun seperti itu, tanpa ditarik oleh penunggang kudanya. Kuda itu begitu lihat garis finish dia secara otomatis akan langsung mempeng jalan. Litafuza bisibak, supaya semakin memenangkan pertandingan. Balapan dia akan memenangkan. Terus maksudnya apa, Beb? Kata Imam Ibnul Jauzi, fala takunil khailu aftona minka. Jangan sampai kuda itu lebih cerdas daripada kita sebagai manusia. Kuda itu lihat garis finish tambah mempeng. Lah kok banyak sebagian kita ini lihat garis finish tambah nyantai. Sudah hampir terakhir, traweh wis mari wis. Wayahe blonjo. Makanya ya innalillah, di masjid-masjid itu semakin terakhir semakin maju, jadi mengalami kemajuan yang signifikan. Tapi ya kemajuan itu bukan dalam arti baik, kemajuan yang awalnya softnya penuh maju jadi 5 soft, tambah terakhir tambah sedikit, tambah maju sampai akhirnya seperti pertandingan sepak bola, semakin akhir semakin kari 2 dok, Pak. Jadi final itu kan selalu 2, dan yang 2 ini yang hebat, yang juara mesti, Pak. Sehingga ketika ada orang yang bertahan sampai terakhir, itu adalah orang-orang yang nyampe garis finish dengan sukses, bahkan nyampe final sehingga akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya salah seorang ulama mengatakan ma baqi illa safi. Tidak tersisa kecuali yang memang betul-betul murni, yang jernih. Kalau saringan itu kalau ada sampean nyaring sesuatu, semakin disaring, yang tersisa itu adalah yang paling jernih, yang paling lolos sampai terakhir. Makanya kata beliau, jangan sampai kuda itu kok lebih pinter dari manusia. Kenapa? Kuda nyampe garis finish semakin mempeng, maka manusia ketika kendor mau sampai garis finish itu kalah sama pikirannya kuda. Kata beliau, la'allaka idza lam tuhsinil istiqbal fala'allaka tuhsinil wada'. Kata beliau, andai saja kita ini sadar bahwasanya ketika kita ini menyambut kedatangan Ramadan belum begitu bagus. Kalau ditanya, Ramadan gimana sambutannya? Taraweh, ya alhamdulillah. Khusyuk, ya innalillah, kan gitu. Karena kalau ditanya taraweh biasanya taraweh. Ditanya khusyuk, ya innalillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Nyaut amin melit, Pak. Nyaut amin ku amin. Ini ndak amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Alif lam mim. Kadang-kadang sampai kebacut, Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Woi. Nun itu belum 1 ayat, Pak. Nun itu lanjutannya masih qaf, masih tanda wakof. Nun wal qalami wa ma yasturun, baru 1 ayat. Saking melit, ya Allahu akbar. Amin. Nun, Allahu akbar. Ini namanya nyambut yang tidak betul, Pak. Andai kata Ramadan itu adalah tamu, kalau Ramadan itu diandai-andaikan sebagai tamu, ada tamu datang, Assalamualaikum, salam, amit ya. Itu kan tuan rumah yang minta selentik sidik, Pak.
Bayangkan ada tamu yang datang jauh-jauh, datangnya cuma setahun sekali, nyopone melit. Waalaikumsalam. Ya Allah, apa kabar? Sehat ya? Amit ya, pamit. Ini tamu yang datang insya Allah 100% kecewa. Apalagi kemudian ditinggal. Sehingga kata beliau, andai kata kita ini sambutnya Ramadan, menyambut Ramadan itu belum baik, minimal lah kata beliau, ayo jadi orang yang baik menghantarkan kepergian Ramadan. Mudah-mudahan husnul khotimah. Sehingga ayo, semakin terakhir harus semakin mempeng, semakin terakhir harus semakin genjot, Pak. Semakin melaksanakan ibadah dengan luar biasa. Ayo dilaksanakan. Karena jangan merasa ini terakhir santai, tidak. Ada satu kejadian, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang terjadi di tengah-tengah bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah bersama Rasulullah SAW, yaitu terjadi di peristiwa Perang Badar. Di dalam Perang Badar itu ada satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Umar ibnul Himam atau Humam. Sayyidina Umar bin Himam, ya. Sayyidina Umar ibnul Himam ini ketika Rasulullah SAW mengomando pasukan, jadi pasukan sudah disiapkan barisannya, pasukan ini sudah jejer dengan rapi. Rasulullah SAW memberikan memberikan motivasi, memberikan kata-kata supaya membangkitkan semangat. Sehingga diantaranya Rasulullah SAW meneriakkan yel-yel. Apa yel itu? Kalimat-kalimat perjuangan begitu nggih. Kalau biasanya lomba-lomba itu kan nyaut apa. Rasulullah SAW diantaranya mengatakan ahadun ahad. Pokoknya kalau semangat takbir itu ahadun ahad. Kalau kita kan biasanya mau nyemangati orang yang ngantuk, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, untuk ngantuk-ngantuk sallallahu alaihi Muhammad. Pak. Itu yel-yel istilahnya. Rasulullah SAW memberikan ahadun ahad. Kemudian Rasulullah SAW memberikan semangat kepada para sahabat yang berjuang. Bayangkan perjuangan itu 313 melawan 1000 orang. Jadi 1 banding 3 lebih. Melakukan perjalanan 250 km sekitar itu dari Madinah ke Badar. Bahkan sebagian mereka tidak pakai baju, tidak pakai sandal, Pak. Ketika di medan tempur sudah disiapkan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu kemudian mengatakan di antara para sahabat sambil mengatakan begini, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Ayo bangkit menuju surga yang surga itu lebarnya selebar langit dan bumi. Bumi dan langit ini selebar apa? Ya jelasnya tidak selebar daun kelor, katanya pepatah, padahal ya lebar, Pak. Bumi dan langit yang selebar ini kalau dijumlah itu kata Rasulullah SAW dalam ayat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, arduhas samawati wal ard. Lebarnya jannah, lebarnya surga ini selebar langit dan bumi. Itu baru lebarnya, belum panjangnya. Sehingga tidak mungkin ada ceritanya surga itu kehabisan tempat. Gak melebu surga, entek tiketnya. Gak melebu surga dah, penuh. Tidak ada, Pak. Sehingga setiap orang, bahkan orang yang dari neraka dimentaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk surga dengan istana yang luar biasa. Mudah-mudahan termasuk ahlil jannah, nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah SAW mengatakan, jadi Rasulullah membangkitkan semangat. Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Ayo bangkit menuju surga yang di sana lebarnya surga adalah sebagaikan langit dan bumi. Itu ada salah seorang sahabat namanya Umar ibnul Himam tadi itu tiba-tiba mengatakan begini, bakhin. Ya, itu istilah bahasa Arab untuk istilah takjub. Kalau bahasa kita gitu, apa cemetok itu Pak, mulut gitu. Sehingga Rasulullah SAW tengah-tengah ngomando, ayo bangkit menuju surga. Itu Kanjeng Nabi dengar gitu terus, bakhin ini tadi. Kanjeng Nabi tanya, ya Umar, ma hamalaka ala qaulika hadza? Kenapa kamu itu kok bakhin terus? Kok
Ngono terus. Apa yang membuat kamu itu mengungkapkan seperti itu? Apa kata Sayyidina Umar ibnul Himam? Beliau mengatakan, "Makultu ya Rasulullah illa roja'an an akuna min ahliha." Ya Rasulullah, saya ini tidak mengucapkan seperti itu kecuali karena kepengen satu, apa? Supaya saya masuk surga yang panjenengan sebut tadi itu ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Lah harus begitu Pak nggih. Ketika kita ini dengar sesuatu yang luar biasa, langsung doa, ya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Ada satu orang sahabat, ini cerita lain sebelum saya lanjutkan, nggih. Ada cerita lain yang terjadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan ahlul jannah. Pernah Rasulullah SAW menyebutkan ahlul jannah. Rasulullah ngomong surga itu nanti ada yang masuk bi ghairi hisab, 70.000 orang. Salah seorang sahabat angkat tangan, namanya Ukasyah. Namanya Ukasyah. Ada putranya Habib Uwais namanya Ukasyah nih Pak nggih. Ukasyah, makanya kalau nyari nama itu yang keren, nyari namanya sahabat, ojo namanya wong barat Pak. Kalau sampean kepengin tahu Beb, saya kepengin Beb bosen nama-namanya ya ini iku maneh. Saya kepengin nama yang keren, teko nang omah. Saya kasih daftar nama keren dari sahabat Pak. Ada namanya Ukasyah, ada namanya Surahbil, macem-macem. Ojo Alex. Kadang-kadang namanya bagus Ali, gaya Facebook, bikin Facebook, tidak ditulis Ali, Alex. Muhammad Ghafur atau Muhammad Abdul Ghafur, bikin Facebook ditulisi McGaffer Pak. Dan itu banyak. Ayo kalau mau cari nama yang keren, jangan nyari aneh-aneh, nyari yang diantara para sahabat. Sehingga ketika Kanjeng Nabi ngomong surga nanti ada orang yang masuk bi ghairi hisab, Ukasyah ini angkat tangan. Kanjeng Nabi, saya doakan tayo supaya masuk surga itu Kanjeng Nabi, yang tanpa hisab itu Kanjeng Nabi. Nggih, sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta min ahliha. Ya, enggak usah khawatir. Kamu penduduk surga yang masuk surga tanpa hisab. Nggih, masuk surga tanpa hisab. Akhirnya ada sahabat lagi yang ngacung, ya Rasulullah, saya juga mau Kanjeng Nabi. Kalau Ukasyah dapat doa masuk surga tanpa hisab, saya ya kepengen Kanjeng Nabi. Maka Nabi Muhammad menjawab, sabakoka Ukasyah, kasep wis disalib Ukasyah. Salah ya mau ndak nyaut, Ukasyah nyaut melok kabeh. Kepengen masuk surga Pak? Sabakokum Ukasyah, kasep ndak insyaallah ahli surga nggih. Ahli surga insya Allah. Tapi ketika ada kelakuan baik, ada sesuatu yang baik, itu sampai mikir cepet-cepetan sudah. Saya kepengen, Pak Ustadz, Pak Yai doakan saya Pak Yai. Sehingga ketika ngomong yang baik-baik itu kita dapat nyalip orang lain. Makanya ketika melakukan sesuatu itu cari ide Pak, supaya mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada sahabat Sawad bin Ghaziyah namanya. Ini cerita di antara cerita. Enggak tak lanjut no ceritane Umar bin Himam tadi nggih. Ada cerita sahabat namanya Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah ini ketika perang Badar ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meluruskan barisan perang. Kanjeng Nabi ini bawa komando tongkat nggih. Tongkat komando. Kanjeng Nabi bilang, lurus, istawi. Lurus. Kalau kita ini kan sawu sufufakum. Nggih, sawu sufufakum. Kalau Kanjeng Nabi pakai tongkat, kalau Sayyidina Umar pakai pedang, Pak. Jadi lurus, seret garis. Miring sithik ilang driji, Pak. Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi bawa tongkat komando bilang, lurus. Lah, ada salah seorang sahabat namanya Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah ini rupanya agak gemuk gitu, gendut sedikit gitu. Sehingga waktunya lurus, perutnya ini agak maju, jadi offset perut ini offset. Kanjeng Nabi ketika ngelihat Sawad bin Ghaziyah ini tidak lurus, maka Rasulullah SAW nyutik gitu, nyucuk di bahasa Indonesianya soduk ya osing apa ya itulah nggih ya wis padha lah. Rasulullah SAW ngomong ke Sayyidina Sawad sambil nyucuk gitu, istawi ya Sawad, lurus Sawad, mundur, offset gitu wetenge, mundur, ya. Itu Sawad bin Ghaziyah tengah-tengah sudah siap mau perang diluruskan, ketika dicocok sama Kanjeng Nabi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, auja'tani, panjenengan nyakiti saya, ini sakit ini Kanjeng Nabi, cocok ae.
Kata Rasulullah SAW, ya sudah, kidni, ayo sudah, balas enggak apa-apa. Apa yang kamu mau balas? Ya balas Kanjeng Nabi. Sahabat bilang, ati perang cucu-cucuan. Sudah mau perang kok sempet sampai nimbales sama Kanjeng Nabi. Masa Kanjeng Nabi sampai balas? Ya udah ngerti, pokoknya Kanjeng Nabi nyakiti saya, ya saya harus balas. Tapi Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, Kanjeng Nabi akhirnya menyerahkan itu. Ya sudah nih, tongkat saya, balas. Akhirnya kata Sayyidina Sa'ad bin Ghaziyah, ya Rasulullah, ini saya sampean cucu ini tidak pakai baju Kanjeng Nabi, karena beliau perang tidak bawa baju, Pak. Jadi baju itu seadanya, entah suwek di jalan atau bagaimana, sehingga ketika perang mau mulai itu tidak pakai baju, yuk berangkat perang. Kita ini baju lengkap, wangi, banyak, tidak budal walaupun bukan perang. Cuma hajat tidak budal, Pak. Betul? Tapi panjenengan tidak, karena berangkat, Pak. Kadang-kadang dengan niat baju luar biasa rapi, uang ada, makanan enak, songkok bagus, kopiah bagus, sarung ada, disuruh terawih, kesel. Ini sahabat berangkat, tidak pakai baju. Sayyidina Sa'ad bin Ghaziyah ketika dikatakan, ya Rasulullah, beliau mengatakan, ini saya tidak pakai baju Kanjeng Nabi, kalau saya balas panjenengan, kok enak sampean pakai baju. Kata sahabat, Sa'ad, yang betul Sa'ad, ini mau perang, bukan mau balas-balesan Sa'ad. Kata Sa'ad, tidak bisa Kanjeng Nabi, kalau sampean mau adil, sampean buka bajunya. Akhirnya Kanjeng Nabi tidak ngomong banyak, Pak, dibuka bajunya Rasulullah SAW. Ya begitu dibuka bajunya Rasulullah, begitu dibuka oleh Kanjeng Nabi bajunya, Sayyidina Sa'ad bin Ghaziyah langsung melepas tongkat tadi itu, dipeluk perutnya Kanjeng Nabi sambil nangis. Akhirnya Kanjeng Nabi tanya, wahai Sa'ad, apa yang kau mau Sa'ad? Ya Rasulullah, di hadapan mata saya Kanjeng Nabi sudah ada peperangan yang saya mikir mungkin saya akan gugur di medan tempur ini ya Rasulullah. Andai kata saya gugur Kanjeng Nabi, saya berharap hari terakhir saya, detik terakhir saya di dalam hidup, kulit saya berjumpa dengan kulitmu wahai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga kata Rasulullah, kalau panjenengan kepengen lihat ahli surga yang masih hidup di muka bumi, lihat Sa'ad, karena orang yang kulitnya berjumpa dengan kulit saya tidak akan disentuh oleh api neraka. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, itu pelajaran besar. Kenapa? Kalau kepingin dapat yang lebih, harus usaha yang lebih. Andai kata kita minta ini polos-polosan, Pak, sampean ketemu kiai terus ngomong, Pak Yai, bukaan tahu tenge, sampean buka tak perutnya. Artinya apa? Kepingin saya peluk kayak Sa'ad bin Ghaziyah niku Pak Yai. Kira-kira buka apa enggak, Pak? Ya enggak, makanya pakai taktik ibadah niku. Kalau kepingin ibadah itu dapat lebih dari yang lain, ya harus pakai taktik. Apa, carilah istilahnya bagaimana sekiranya jenengan bisa dapat nadhrah yang lebih daripada yang lain. Ketika orang lain lupa, sampean ingat. Ketika orang lain tidak pakai siwak, sampean pakai siwak. Itu namanya mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya lanjutkan cerita Sayyidina Umar ibnul Himam. Sayyidina Umar bin Himam ini ketika Kanjeng Nabi mengatakan jumu ila jannatin arduhas samawati wal ard, beliau mengatakan bakhin. Katakan Rasulullah, kenapa bakhin ya Rasul? Wahai Sa'ad, wahai Umar, Kanjeng Nabi, saya kepingin jadi ahli surga. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, anta min ahliha, jangan khawatir, kamu penduduk surga, jangan khawatir. Girang Umar bin Himam itu, Pak. Saking girangnya, sampai tahu, ketika komando perang itu mengatakan maju serang, itu Umar bin Himam mengeluarkan kurma 3 biji dari selongsongnya. Dari selongsong pedangnya itu dikeluarkan ada 3 biji kurma yang beliau simpen, memang selama perjalanan tidak dimakan, walaupun di perjalanan itu kelaparan. Kenapa? Supaya ketika beliau mau perang ada tenaga walaupun cuma sedikit, karena perang itu bukan 1 menit 2 menit, kadang-kadang 1 hari, setengah hari, Pak, perang itu nggih. Sehingga kata Sayyidina Umar bin Himam, beliau kata sahabat mengeluarkan kurma 3 untuk dimakan. Dan kurma itu kurma kecil-kecil, Pak, kurma Madinah. Karena saya pernah cerita ini, kemudian ada satu orang nyaut, Beb, betul Beb, kalau 3 itu memang kenyang Beb. Saya itu pernah beli kurma, 1 kurma itu segini Beb. Kata saya, itu bukan kurma, roti kok, Pak. Iya Beb, makan 1 itu sudah kenyang. Kalau Umar bin Himam itu makan 3 ya pantas kenyang Beb. Pak, itu kurma Amerika. Ini kurma Madinah, kurma ajwa kecil-kecil, hanya untuk sekedar mengganjal perut supaya ada tenaga.
Maka kata sahabat, Umar bin Himam itu ngeluarkan kurma 3 untuk dimakan sambil mau lari maju. Ketika ngeluarkan kurma 3, Sayyidina Umar bin Himam lari, tiba-tiba mau ngemplok kurma, ini ngomong begini, innahala hayatun tawilah, innahala hayatun tawilah, innahala hayatun tawilah. Dilempar kurma itu maju Pak perang. Apa artinya? Hidup ini terlalu lama kalau makan habis kurma 3 ini. Kesuwen kadung entek kurma 3. Kalau mau habiskan kurma 3 nih, terlalu lama saya ini. Dibuang kurma itu, maju, dan beliau menjadi orang yang pertama syahid di perang Badar, Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Padahal kalau kami tanya, Pak, kurma 3 ini berapa jam makannya? Kurma 3 berapa jam? Tidak sampai jam. Kalau kita ini baca asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah ngenteni maghrib, begitu adzan maghrib Allahu akbar, itu kurma 5 sudah Pak. Iya. Itu belum 3 menit, bukan, jangan 1 menit, setengah menit itu kurma 3 sudah habis, hitungan detik lep. Ente. Tapi kata Sayyidina Umar ibnul Himam, kalau hidup untuk menghabiskan kurma 3 ini, saya lanjutkan kurma ini, terlalu lama, kesuwen. Lah itu loh orang iman, Pak. Itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang indah, ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, pikirannya tidak seluruh urusan dunia. Saya tinggal ini karena hidup terlalu lama kalau urusan dunia. Makan kurma 3. Lah saya panjenengan kan nggak disuruh naruh kurma, Pak. Bukan berarti mari maghrib tidak usah makan kurma, langsung terawih. Enggak, Pak. Sampai makan yang tenang, tapi waktunya terawih ayo datang, waktunya nanti sholat hajat ayo datang, waktunya malam iktikaf ayo iktikaf, walaupun nyantai tidak ada masalah. Kalau kita mau lihat perjalanan para sahabat radhiyallahu taala anhum warḍah, beliau itu semangat, hanya kurma 3 beliau mengatakan terlalu lama, kesuwen, tidak usah pakai kurma-kurmaan, dilempar kurma itu sambil mengatakan innahala hayatun tawilah, innahala hayatun tawilah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuh lihat bagaimana semangatnya sahabat di dalam menggapai akhirat. Ada salah satu sahabat namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, Pak, beliau di dalam perang Badar. Ini kita belajar nih, bagaimana semangatnya sahabat menuju kebaikan. Bagaimana semangatnya sahabat itu dalam meraih, menggapai sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini termasuk sesepuhnya sahabat, orang kaya luar biasa, penduduk Mekah, kemudian hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini cerita, waktu saya ini baris perang Badar, saya ini baris sama Kanjeng Nabi lurus sama sahabat yang lain, saya ini lihat kanan kiri saya, teman saya ini siapa? Ya kan tidak setiap orang itu kenal satu sama lain walaupun sahabat gitu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ngelihat kanan, lihat kiri. Kok katanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang saya lihat kanan kiri saya ini anak kecil-kecil, anak muda, bukan orang yang tua yang sudah pengalaman perang, anak-anak yang sangat muda sekali. Karena perang Badar itu, Pak, yang ikut bukan hanya orang tua, anak-anak muda itu ikut semua. Bahkan ada salah seorang sahabat, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas itu dikatakan ketika berangkat perang Badar umurnya 13 tahun. 13 tahun. Kalau saya sampai masih main neker itu, Pak, ini budal perang. Perang asli, bukan perang-perangan pakai pedang-pedangan itu, Pak. Ini perang asli berangkat, sehingga sampai di satu tempat Kanjeng Nabi nyortir. Rasulullah SAW memilih, ini terlalu kecil pulang, ini terlalu kecil pulang, ini terlalu kecil pulang. Sa'ad bin Abi Waqqas ngelihat saudaranya ketika Nabi Muhammad nyortir itu singit-singitan, Pak. Jadi Kanjeng Nabi di kiri, singitan di belakangnya orang. Nanti Kanjeng Nabi geser, beliau geser juga singit-singitan. Sehingga kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dek, lapo singit-singitan? Kenapa kamu sembunyi? Saya takut ketemuan Kanjeng Nabi. Itu bukan ketemuan takut diamuk, Pak. Saya takut kalau ketemu Kanjeng Nabi saya dipulangkan. Saya kepengen perang ini, Pas. Saya ini kepengen berangkat perang. Kalau Kanjeng Nabi lihat saya kok kecil ini pulang, nah ternyata yo sehebat-hebatnya singit-singitan sahabat, Kanjeng Nabi ketika inspeksi ngelihat seperti itu, Kanjeng Nabi kelihatan, Ibn Abi Waqqas, adik Abu Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini adik kamu, nggih, kamu terlalu kecil, umurnya berapa? 13 tahun, pulang. Ya disuruh pulang, nangis, Pak.
Nangis itu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa kok nangis? Saya ini kan kepengen perang, mosok disuruh pulang. Itu kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, adik saya itu ketika berangkat perang, jangankan pinter main pedang, ngiket talinya pedang untuk saya diselempangkan di punggungnya, itu loh saya yang ngikat. Jadi untuk ngikat sendiri tidak bisa, Pak. Tapi semangat sahabat itu, Pak. Jadi anak muda-muda ini ya luar biasa ketika punya semangat ngalah-ngalahi yang tua, Pak. Makanya Rasulullah SAW bersabda yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dari firman Allah, yaitu hadis qudsi, ayyuhasyab atariku syahwatahu min ajli anta indi ka ba'dhi malaikati. Wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keinginannya untuk Allah Subhanahu wa taala, kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, di sisiku bagaikan malaikat-malaikat khususku. Kalau kita mau tanya, malam-malam Ramadan ki cangkruan paling enak, Pak. Melekan itu enteng, betul? Jadi kalau anak muda-muda ini main Mobile Legend itu enak sekarang. Tapi kok ditinggal Mobile Legendnya, masuk ke masjid demi iktikaf, ini orang hebat, Pak. Tapi jangan sampai tinggal rumahnya, datang ke sini nang masjid malah Mobile Legend. Kan ada biasanya sih mocok-mocok itu, Pak. Ayo mocok-mocok, masuk. Ada sampai masjid pamit iktikaf, Bu, sampai masjid biar tidak diganggu. Kalau nang omah ibu itu mesti ngamuk-ngamuk, muring tok. Karuan nang masjid wis Mobile Legendan nang masjid. Nggih, jangan nggih masuk itikaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian yang ninggalkan syahwatnya anak muda karena Allah Subhanahu wa taala, itu kalian di sisiku bagaikan malaikat-malaikat khususku. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Abdurrahman bin Auf beliau mengatakan, saya ini lihat kanan kiri kok anak muda. Ya, anak muda itu dua orang, namanya sama-sama Mu'ad. Ada yang mengatakan Mu'ad, ada yang mengatakan Mu'awidh. Yang satu namanya Mu'ad bin Amr bin Jammuh, Mu'ad bin Amr bin Jammuh. Yang satu namanya Mu'ad bin Afra. Ya, dua sahabat. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ketika ngelihat kok anak muda-muda, beliau bilang gini, ya Allah, kok anak muda-muda ini di samping saya, eman-eman. Coba anak orang yang lebih pengalaman perang, ya, enom-enom, tuh, eman. Ya belum selesai beliau ngeretak seperti itu. Kata Sayyidina Abdurrahman sendiri yang bin Auf yang cerita, beliau mengatakan, saya ini baru ngeretak, yang kanan nih godit, kanan saya nih godit, Pan, Paman, Pak D, Pak, Le, Pan, ya Ami, Pak, kenapa? Sita, yang namanya Abu Jahal itu yang mana? Jadi perang nggak tahu yang Abu Jahal yang mana, karena mereka orang Madinah, orang Ansor. Abu Jahal orang Mekah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf orang Mekah, dulunya muhajirin, pindah dari Mekah. Sehingga ditanya, Pak, yang Abu Jahal yang mana? Ya, katanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, cilik-cilik takon Abu Jahal lah. Abu Jahal ini orang hebat, Pak, urusan kafirnya, orang top. Pernah Sayyidina sampai Abu Jahal ini pernah ngampleng sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dikampleng, saking besarnya tangannya Abu Jahal, saking kuatnya Abu Jahal, ngampleng Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu langsung suwek kupingnya, sobek kupingnya, peleng suwek. Itu berarti tangan jempol kabeh, peleng suwek. Saya sampean kalau ngampleng orang kan tidak sampai seperti itu, paling yo abang, mari ngono siap-siap dikampleng balik. Ini Abu Jahal itu ngampleng Sayyidina Abdullah bin Mas'ud suwek. Lah kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, nak, Mas, kamu tuh tanya Abu Jahal kenapa? Apa urusanmu sama Abu Jahal? Anak yang di kanan saya ini ngomong begini, ya salah satu dari dua Mu'ad itu ya. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Pak, saya ini tidak tahu Abu Jahal, makanya saya tanya kepada jenengan. Cuma yang saya tahu, Abu Jahal ini ceritanya Kanjeng Nabi di Madinah yang paling musuh sama Kanjeng Nabi itu Abu Jahal katanya. Yang paling lama sama Kanjeng Nabi itu Abu Jahal namanya. Yang paling nindas Kanjeng Nabi itu katanya Abu Jahal. Iya betul. Terus apa maumu? Panik kan Nabi Abu Jahal. Katanya anak tersebut yang di sampingnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf bilang begini, Pak, andai kata sampai tunjukkan saya mana Abu Jahal, pilihannya cuma dua. Apa? Kalau ndak saya yang mati, ya Abu Jahal yang mati. Wis, ndak ada pilihan lain. Pokoknya kudu ono sing mati. Ya saya, ya Abu Jahal. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, luar biasa kecil-kecil cabai rawit ini, Pak.
Belum selesai yang kanan, yang kiri nggodet, kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Pak, apa mana? Abu Jahal sing di. Iki mana takut Abu Jahal? Kenapa tanya Abu Jahal? Saya dengar Kanjeng Nabi itu paling tersiksa dulu di Mekah gara-gara Abu Jahal ini. Abu Jahal ini ngelamak terus sama Kanjeng Nabi, selalu mendustakan Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi ngomong disakiti, kalau Kanjeng Nabi begini disiksa. Kanjeng Nabi ini nyiksa sahabat, Kanjeng Nabi ini nyiksa Rasulullah. Saya tidak terima hati saya dengar Kanjeng Nabi itu disiksa oleh Abu Jahal. Saya tidak terima. Nah terus kamu mau apa? Katanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika tanya, kamu mau apa? Anak ini Mu'ad yang kedua ini mengatakan, Pak, andai kata ketemu yang namanya Abu Jahal, saya tidak mau hidup lagi kecuali membunuh Abu Jahal. Mati-mati pokoknya Abu Jahal. Tidak ngurus. Wih, kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ini top-top, ini pantes nang ngarep, Pak. Pantes di depan. Kalau yang muda tapi seperti ini, tidak kalah sama orang tua. Jelas lebih hebat, kata beliau. Ya. Singkat cerita, kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ketika pasukan ini maju, ya begitu maju, siap maju begitu, ya maju, Abdurrahman bin Auf ini ngelihat sekelebat Abu Jahal. Jadi kelihatan Abu Jahal, karena orang dulu itu kalau pembesar-pembesarnya, dedengkot-dedengkotnya, itu kalau sudah perang biasanya punya tanda khusus. Kalau sudah perang punya tanda khusus, Pak. Kayak Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini kalau sudah perang itu pakai ada satu bulu yang ditaruh di sini, bulunya yang panjang apa, bulu burung merak gitu ya. Itu bulunya burung merak itu beliau pasang di baju perangnya, sehingga kalau sudah orang kelihatan dari jauh kelihatan, itu yang namanya siapa? Sayyidina Hamzah, itu hati-hati ya. Ada lagi sahabat yang biasanya pakai isobatul maut, katanya orang kafir Quraisy. Itu kalau Abu siapa biasanya dipakai sama teroris itu Pak namanya. Itu sahabat itu kalau sudah mau perang, begitu mengeluarkan ikat warna merah, kalau sampai lihat film itu Rambo gitu, tapi kan ngarang itu nggih. Itu kalau sudah mengeluarkan ikat kepala warna merah, itu orang-orang musuhnya mesti ngomong isobatul maut, itu ikat kematian wis, hati-hati ojo dihadapi wis, sudah siap-siap mati itu sudah orangnya ya. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika mau perang ngelihat mana Abu Jahal, biasanya punya tanda khusus sudah. Begitu maju Abu Jahal kok kelihatan. Ya begitu kelihatan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ngomong, iku Abu Jahal. Itu anak dua, belum dijelaskan Abu Jahal yang pakai baju ini lebih detail. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, saya ini cuma ngomong itu, ya nodeng, dua orang ini mencolot Pak, sudah. Nggak pakai nunduh. Saya ngendi Pak? Wih kari gede ya. Nggak ngomong begitu Pak. Ya begitu saya nodeng, itu dua ini loncat langsung, mencolot dua orang ini, dan saya lihat ternyata Abu Jahal roboh gara-gara dua orang ini Pak. Jadi Abu Jahal musuhnya Rasulullah SAW, yang sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, Fir'aun ummati asyaddu min Fir'aun Musa. Fir'aunnya umat saya itu Abu Jahal lebih parah dari Fir'aunnya Nabi Musa. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa ketika mau mati masih mengatakan amantu bi Rabbi Harun wa Musa, ya sudah ya Allah saya percaya sama Tuhannya Nabi Harun, Nabi Musa. Tapi Fir'aunnya Rasulullah yaitu Abu Jahal mau mati pun masih ngomong kirim salam sama Nabi Muhammad, ana aduwuhu fid dunya wal akhirah, saya ini musuhnya dia dunia akhirat. Sudah mau mati saya ngomong ngono. Makanya kata Rasulullah itu Fir'aun umat saya. Ternyata Abu Jahal dengan segala kehebatannya dalam tanda kutip kalah dengan dua orang anak muda. Kenapa? Saking semangatnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, ya, dua cerita daripada Sayyidina Umar ibnul Himam dan dari dua orang sahabat yang bernama Mu'ad bin Amr bin Jammuh dan Mu'ad bin Afra. Ayo mudah-mudahan jadi bisa menjadi motivasi Pak nggih. Jadi bagaimana ketika kita ini menghadapi malam-malam terakhir bulan Ramadan, masih ada 10 hari ke depan ini, ada 10 hari ke depan. Ayo mencolot sebagaimana mencolotnya dua anak muda tadi itu. Ayo semangat sebagai semangatnya Sayyidina Umar ibnul Himam. Jangan sampai ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah wafat, baru nyesel. Rabbirji'un, ya Allah coba kembalikan ke dunia ya Allah. Dulu ada iktikaf di Masjid Baitur Rahman ya Allah. Dulu ada tarawih, kok saya ndak ikut ya Allah. Saya ndak mau. Jangan sampai Bang nggih.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai perang Badar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai perang Badar, Kanjeng Nabi berdiri di salah satu bukit di tempatnya perang Badar tersebut ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri itu menghadapi tergeletaknya mayat-mayatnya orang dedengkot kafir Quraisy, yang mana sebelumnya sebelum hari H perang Kanjeng Nabi sudah ngomong kepada sahabat ketika geladi bersih ngatur strategi. Kanjeng Nabi ngatur sahabat yang panah di sini, yang pedang di sini, yang bagian ini di sini. Itu Kanjeng Nabi ngomong. Setiap tempat ditodeng sama Kanjeng Nabi. Ini tempat gelempangnya Abu Jahal. Ini tempat matinya Syaibah bin Rabi'ah. Ini tempat matinya Utbah bin Rabi'ah. Ini tempat matinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini tempat matinya fulan. Ini tempat matinya fulan. Kata sahabat, kata Sayyidina Anas bin Malik dan banyak sahabat, beliau mengatakan semua yang ditodeng Kanjeng Nabi itu semuanya mati di tempat itu, tidak bergeser walaupun cuma 1 meter. 1 meter tidak pas sama tempat yang ditunjuk oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selesai perang, mayat banyak bergeletakan, belum dibersihkan tempat itu. Nabi Muhammad SAW berdiri di hadapan mayatnya, kan juga jenazah. Kalau jenazah ini orang yang baik biasanya mayat. Di hadapan mayatnya orang-orang kafir Quraisy itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, ya Syaibah bin Rabi'ah, ya Aba Jahal, ya Utbah bin Rabi'ah. Rasulullah manggil satu-satu, Pak. Hei Abu Jahal, hei Syaibah bin Rabi'ah, hei fulan, hei fulan, hei fulan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Bagaimana? Sudahkah kalian dapati janjinya Allah itu betul? Kalian kan pasti kalah? Kalian sudah tidak mau nurut, tidak mau beriman, tidak mau ngikut Rasulullah SAW? Gimana sekarang? Sudah tunjukkan? Sudah ditunjukkan langsung oleh Allah? Itu ketika Rasulullah SAW ngomong seperti itu, kan berarti Kanjeng Nabi ngajak ngomong orang mati. Itu Sayyidina Umar di belakangnya Nabi Muhammad tanya, ya Rasulullah, hal tukhatib aqwaman qad jayyafu? Kanjeng Nabi, panjenengan ini ngajak omong orang yang sudah mati, Kanjeng Nabi. Kan itu sudah mati semua. Itu kan mereka sudah tidak bisa dengar lagi, Kanjeng Nabi. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Walladzi nafsi biyadih innahum la asma' lima aqulu lahum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, mereka itu telinganya betul-betul tajam mendengar semua ucapanku. Jangan kalian pikir orang mati itu tidak dengar. Kanjeng Nabi beliau mengatakan, semua yang saya omongkan itu mereka dengar dan penyesalan mereka itu sekarang. Naudzubillah min dalik. Maka ayo hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita ini nanti ketika wafat ditalkini buru nyesel, ya Allah, coba ndisik hari-hari terakhir ndak saya pakai belanja tok yo. Coba hari terakhir ini ndak saya pakai mainan tok. Minimal hari terakhir itu pakai saya iktikaf, walaupun cuma pengajian sebentar kemudian saya tidur. Minimal saya baca Quran semakin semangat. Minimal ketika saya sholat taraweh semakin semangat. Minimal kalau saya biasanya sholat tidak pakai napa niki? Siwak. Ini siwak mahal, Pak. Harganya 200.000, percaya sampean? Enggak sampai 200.000, harganya 10.000 tok, tapi nilainya yang mahal. Kata Rasulullah, 2 rakaat menggunakan siwak lebih hebat daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kalau sampean ini sholat taraweh, mungkin yang 20 hari kemarin, 21 hari sama yang tadi, itu mungkin belum pakai siwak. Sama orang yang pakai siwak, itu 2 rakaat jenengan dihitung 2 rakaat, tapi 2 rakaat orang yang pakai siwak hitungannya betung 70. Lah kalau 10 kali salam taraweh berapa rakaat? Berarti 700. Kalau 10 kali salam belum tambah witirnya, berarti taraweh 1 malam barokah 10.000. Ini bisa jadi hitungan 700. Lah kalau saya panjenengan disuruh sholat taraweh 700 rakaat, masuk kuat? Apa mungkin mulai besok malam Masjid Baitur Rahman 700 rakaat siap? Tapi saya tidak jadi imam, jelas Pak. Repot panggil. Ayo 2 rakaat pakai siwak jadi 70 rakaat tanpa siwak. Bagaimana ketika tarawih? Ayo barangkali yang kemarin belum pakai siwak, pulang dari sini besok pagi sampai beli siwak. Kalau yang ada yang mau bagi-bagi ya alhamdulillah, pakai siwak menjadi malam-malam terakhir yang menjadi malam yang husnul
khatimah. Yang kurang-kurang ayo disemangati sebagaimana semangatnya Sayyidina Umar ibnul Himam, sebagaimana sahabatnya Rasulullah. Jangan sampai menjadi penyesalan sebagaimana penyesalannya orang-orang kafir Quraisy yang tidak nerima Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan, roghima anfu rajulin, sungguh celaka orang-orang yang dakhala alaihi Ramadan thumman salakha faqi qabla an yughfaralah. Masuk Ramadan sampai keluar Ramadan, lo kok dosanya masih ada, berarti tidak perhatian sama Ramadan. Mudah-mudahan jadi orang yang perhatian sama Ramadan, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Ayo 10 malam terakhir ini kita semangat, kita jos lagi, kita kuatkan ibadah kita. Mudah-mudahan jadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir pesan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, kalau saya ngalami Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Kalau saya ini ngalami Ramadan, kemudian saya ibadah, terus ke sepak-tepak Lailatul Qadar, saya ini harus membaca apa? Rasulullah mengatakan, kuli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna, monggo nggih. Maka di 10 malam terakhir ini ayo banyak-banyak baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, sebanyak-banyaknya, bukan harus 3 kali. Dan beriktikaf karena Rasulullah bersabda, siapa yang iktikaf di 10 malam terakhir kahajjataini wa umratain, pahalanya sebagaimana orang 2 kali haji 2 kali umrah. Mudah-mudahan angsal sedaya nggih. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.